masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Nah, Bapak ini mau absen dulu. Siapa ini yang tidak hadir ini? Yang pertama Yulianti. Hadir, Pak. Yang kedua ini. Hadir, Pak. Yang ketiga Siti. Hadir, Pak. Yang keempat ada Umi. Hadir, Pak. Yang kelima ada Amen. Masuk, Pak. Tidak masuk. Kenapa dia? Apa, Pak? Apa? Iya, apa, Pak? Nah, kalau Ila Saya, Pak. ada. Kalau Wanda Hadir, Pak. oh di sini. Nah, berarti cuma Amel yang tidak masuk ya. Ya. Nah, baik. Sekarang, nah jadi di sini Bapak akan menjelaskan tentang kondisi masyarakat Arab sebelum datang Islam. Nah, di sini ada 4 poin yang harus kita bahas hari ini. Yang pertama tentang, yang pertama ada kepercayaan masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Nah, lalu yang kedua di sini ada kondisi sosial masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Lalu yang ketiga di sini ada kondisi ekonominya masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Nah, yang terakhir di sini ada kondisi politiknya. Masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari 4 poin ini. Nah, sebelum Bapak menjelaskan ini, kita akan menonton video sejenak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'du. Perkenalkan, saya Mulyana. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi MTS kelas 1 tentang kondisi masyarakat Arab sebelum Islam. Adapun poin-poin yang akan dibahas, yang pertama, kepercayaan Arab sebelum Islam. Kedua, kondisi sosial masyarakat sebelum Islam. Ketiga, kondisi ekonomi sebelum Islam. Keempat, kondisi politik sebelum Islam. Supaya kalian memahami tentang materi ini, kalian simak video ini baik-baik ya. Kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam. Masyarakat kota Mekah sebelum menyembah berhala, mereka adalah masyarakat penganut ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu agama yang mengajarkan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ajaran itu diteruskan oleh Nabi Ismail alaihissalam yang merupakan putra Nabi Ibrahim. Setelah Nabi Ismail wafat, maka terjadi keterputusannya risalah yang akhirnya mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Proses perpindahan kepercayaan ini bermula ketika salah satu pembesar suku Khuza'ah bernama Amir bin Lu'ay al-Khuzai pergi ke Syam atau Syria. Di kota itu, dia melihat penduduk kota Syam melakukan ibadah dengan menyembah berhala. Melihat tata cara peribadahan yang berbeda dengan masyarakat Mekah pada umumnya, maka Amir tertarik untuk mempelajari dan mempraktikannya. Untuk keperluan ibadah tersebut, Amir bin Lu'ay meminta sebuah berhala dari suku Amalikoh sebagai kenang-kenangan dan akan dijadikan alat-alat perantara dalam peribadahan masyarakat Mekah dengan tujuan mendekatkan diri pada Tuhannya. Berhala yang dibawa Amir diberi nama Hubal dan diletakkan di Ka'bah. Berhala Hubal ini menjadi pimpinan berhala lainnya seperti Lata, Uzza, dan Mana. Amir bin Lu'ay mengajarkan kepada masyarakat Mekah tentang tata cara menyembah berhala sebagaimana dia belajar di Syam, sehingga masyarakat meyakini bahwa berhala adalah perantara untuk mendekatkan diri pada Tuhannya. Selain berhala-berhala tersebut, mereka juga membuat berhala-berhala lainnya hingga mencapai 360 berhala dan kota Mekah menjadi pusat penyembahan berhala. Kondisi sosial masyarakat sebelum Islam. Bangsa Arab dikenal dengan bangsa ahli syair dan pemberani.
Selain ahli syair dan pemberani, karakter positif Arab lainnya seperti punya semangat tinggi dalam mencari nafkah, sabar menghadapi kekerasan alam, mempunyai ketahanan fisik, kekuatan daya ingat, hormat akan harga diri dan martabat, masyarakat yang cinta kebebasan, loyal pada pimpinan, pola hidup yang sederhana, ramah, dan lain sebagainya. Dalam hal bersyair, pada masa jahiliyah, masyarakat Arab sangat gemar terhadap syair. Syair mempunyai kedudukan dan peranan penting sebelum datangnya Islam. Syair dijadikan sebuah sarana komunikasi yang paling banyak berperan baik di masa damai maupun di masa berperang. Pada umumnya, mereka menggunakan syair sebagai alat untuk membanggakan keunggulan-keunggulan yang mereka miliki. Karya-karya ahli syair dibacakan di tengah-tengah khalayak ramai seperti pasar ukaz dan sebagainya. Di antara semua karakter positif masyarakat Arab ini, sayangnya tertutup dengan kejahiliahan mereka dalam hal bertauhid dan berakhlak. Adapun kebiasaan-kebiasaan buruk mereka dan alasan mereka disebut jahiliyah karena masyarakat Arab sebelum Islam datang, dia gemar dalam minum-minuman khamar, berjudi, berzina, dan merampok dan sebagainya. Mereka memposisikan perempuan pada posisi terendah karena perempuan dianggap makhluk lemah yang tidak punya kemampuan dan kekuatan untuk membela diri. Dengan demikian, laki-laki bebas menikah dan menceraikan perempuan. Yang lebih buruknya lagi, mereka mempunyai tradisi mengubur anak perempuan mereka hidup-hidup saat masih bayi. Mereka merasa malu dan terhina mempunyai anak perempuan. Perempuan dianggap lemah, tidak bisa membanggakan mereka dalam hal bekerja dan membela kaum mereka saat mereka perang. Dan pada saat itu, di masyarakat Arab masih berlaku tradisi perbudakan, memperbudak atau menjual belikan budak seperti berdagang dagangan lainnya. Kondisi ekonomi masyarakat Mekah sebelum Islam. Kondisi ekonomi bangsa Arab saat sebelum datangnya Islam sudah maju karena sebagian besar mereka berniaga. Perdagangan merupakan mata pencaharian mereka meskipun ada juga yang bertani dan berternak. Masyarakat Mekah dalam hal ekonomi, riba sudah menjadi tradisi dan lazim dipraktikkan oleh masyarakat Arab. Hal ini terjadi karena terpengaruh dengan sistem perdagangan yang dilakukan oleh bangsa lain. Kondisi politik masyarakat sebelum Islam. Sebelum datangnya Islam, kondisi politik masyarakat Mekah sering mengalami peperangan. Bangsa Arab terdiri dari beberapa suku yang sangat fanatik, yang berlebihan dan loyal pada pemimpin suku. Tidak jarang peperangan terjadi antar suku, seperti Perang Pujar yang terjadi 15 tahun sebelum Rasul diutus. Perang Pujar merupakan perang saudara yang terjadi beberapa kali. Pertama, perang antara suku Kinanah dan Hawazan, kemudian suku Quraisy dan Hawazan, serta suku Kinanah dan Hawazan lagi. Nah, itulah materi yang bisa saya paparkan. Semoga mudah dipahami dan bermanfaat untuk kalian semua. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi ini. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tadi video dari keempat poin tersebut. Nah, jadi di sini Bapak membagi kalian menjadi 4 kelompok untuk membahas 4 poin tersebut. Nah, poin yang pertama ini dijelaskan oleh kelompok 1 yaitu Aini dan juga Fikri. Kelompok 2 membahas tentang kondisi sosialnya yaitu Amel dan juga Wanda. Lalu yang ketiga kondisi ekonomi bahas oleh kelompok 3 oleh Umi dan juga Lila. Lalu yang keempat ada kondisi politik, itu dibahas oleh saudari Amai, itu Siti Makianti. Nah, jadi langsung saja buat kelompok diskusikan untuk materi yang sudah Bapak bagikan tadi. Di kelompok 1, di kelompok 2, di kelompok 3 Siti Makianti itu sendiri kelompok 4. Nah, jadi ayo diskusikan, Bapak kasih waktu 5 menit untuk diskusikan materi yang Bapak kasih. Ayo diskusi dan cari poin-poin yang penting nanti sampaikan ke depan. Dan kalau ada yang ditanyakan oleh kelompok lain silakan tanyakan. Baik, Pak.
waktunya sudah habis untuk diskusi. Silakan perwakilan kelompok 1 maju. Siapa perwakilannya? Fitri. Baik, di sini saya dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang kepercayaan masyarakat sebelum Islam. Langsung saja kepada intinya, pada awalnya masyarakat Mekah adalah penganut agama tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian dilanjutkan oleh putranya Nabi Ismail alaihissalam. Perjalanan hidup Nabi Ibrahim, Siti Hawa istrinya dan Nabi Ismail putranya membuatkan sejumlah ajaran dan kebudayaan Islam yang sampai sekarang terpelihara seperti Ka'bah, makam Ibrahim dan peristiwa Kurban. Bahkan proses perjalanan kehidupan keluarga ini dinarasi oleh umat Islam dalam salah satu rukun haji. Setelah Nabi Ismail alaihissalam wafat, masyarakat Mekah mulai pindah menyembah selain Allah. Proses perpindahan percaya itu berawal dari Amir bin Nubair, seorang pemasar suku As yang melakukan perjalanan musyak Syirah yang melihat. Sekian dari kelompok 1. Ada yang ingin bertanya? Saya. Baik, saya ingin bertanya kepada pemateri, siapa nama tokoh yang membawa kepercayaan masyarakat Arab pada saat itu, yang mengajak menyembah berhala, malaikat dan sebagainya? Baik, di sini saya akan langsung menjawab pertanyaan dari Siti Nabiyanti. Jawabannya adalah Muhammad Joris Amir bin Nubair. Baik, terima kasih kepada kelompok 1. Silakan dulu kita lanjut kepada kelompok 2, yaitu perwakilan. Silakan maju. Ya, Amin. Silakan maju. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan membahas tentang kondisi sosial masyarakat Arab Islam. Nah, di sini itu baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya perwakilan dari kelompok 2 Ahmadiyah itu akan membahas kondisi sosial masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Nah, masyarakat Arab sendiri pada saat itu kalau dilihat dari segi positifnya itu terkenal akan loyal dengan pemimpin kadernya atau biasa disebut dengan syekh. Lalu yang kedua, mereka itu pemberani dan ketahanan fisiknya pun kuat karena dilihat dari kondisi cuacanya pun sangat tinggi untuk tingkat ketahanannya. Lalu dari segi negatifnya, nah ini lebih banyak, yaitu masyarakat khususnya yang laki-laki itu mereka bebas secara menikah dan menceraikan istri-istrinya, dan juga wanita itu dianggap rendah pada zaman itu. Lalu mereka juga ini hobi minum khamar
mengembala ternak milik sendiri, ada juga yang mengembala ternak orang lain. Seperti Nabi Muhammad ketika tinggal di suku Bani Sa'ad, beliau seorang pengembala kambing. Begitu juga Umar bin Khattab, Ibnu Mas'ud dan lain-lainnya. Adapun masyarakat perkotaan yang tinggal di daerah subur seperti Yaman, Taif, Madinah, Najd, Khaybar atau yang lainnya, mereka menggantungkan dan bertumbukan pada pertanian. Selain pertanian, mayoritas mereka memilih perniagaan sebagai mata pencaharian, khususnya di ibu kota. Mereka memiliki pusat perniagaan istimewa, baik Barat Segan, Mesir Jaya. Nah, itu dari presentasi kelompok 3 ada yang ditanyakan dari kelompok 1, kelompok 2 atau kelompok 4. Silakan tanyakan. Ayo, siapa yang ingin bertanya? Nah, silakan kepada kelompok 2. Baik, jadi pemerintah itu sudah melihatkan dari segi kondisi ekonominya. Nah, pertanyaannya apa yang lebih dominan mata pencahariannya apa? Baik, kan saya jawab. Jadi bangsa Arab ini memiliki 3 mata pencaharian. Yang pertama itu ada perdagangan, kedua keluarganya, dan yang ketiga itu peternakan. Baik, yang lain sudah jelas semua untuk materi ini kondisi ekonomi masyarakat Arab sebelum datang Islam. Baik, terima kasih kepada kelompok 3, silakan duduk. Dan yang terakhir kelompok 4 silakan maju. Pada Siti Mardiati, silakan. Yaitu tentang kondisi politik masyarakat Arab sebelum datang Islam. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya sendiri, yaitu sebelum datangnya Islam ada 3 kekuasaan politik terbesar yang mempengaruhi politik Arab, yaitu Kekaisaran Nasrani Bizantium, Kekaisaran Persia yang memeluk agama Zoroaster, serta dinasti Hisham yang berkekuasaan di bagian Arab Selatan. Sekian presentasi dari saya. Dan kelompok 1, kelompok 2 atau kelompok 3 yang ditanyakan? Tidak ada, berarti sudah jelas ya. Jelas. Terima kasih kepada kelompok 4, silakan kembali. Nah, jadi itu diskusi kali ini. Jadi Bapak akan jelaskan sedikit menambahkan tentang 4 poin ini. Yang pertama itu kepercayaan masyarakat Arab sebelum datang Islam. Nah, jadi masyarakat Arab sebelum datang Islam itu memang agama bertauhid dibawa oleh Nabi Ibrahim dan dilanjutkan oleh Nabi atau anaknya yaitu Nabi Ismail. Nah, pada saat itu seperti yang dikatakan oleh kelompok 1 bahwa ada pasukan Quraisy yang membawa kepercayaan lain seperti adanya hadir di Dubai tersebut. Jadi masyarakat Arab itu terobsesi oleh adanya pemuka-pemuka Quraisy ini. Jadi dia percaya kepada adanya berhala, ada yang menyembah malaikat, dan juga ada yang menyembah api, ada yang disebut kaum Majusi. Yang kedua, kondisi sosial masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Nah, jadi kondisi sosialnya dulu, yang pertama memang bangsa Arab ini hidup rukun. Namun ada hal-hal negatif yang sering terjadi ataupun kebiasaan yang negatif di masyarakat Arab dan Arab sebelum datang Islam. Yang pertama yaitu suka minum-minum minuman keras seperti apa yang kita sebut dengan khamar atau bahasanya di sini minum dan juga wanita. Padahal wanita yang zaman masyarakat Arab sebelum datang Islam itu dipandang sangat rendah seperti hal yang kurang. Jadi untuk laki-laki wanita itu hanya sebagai pemesan saja, itu jangan ditiru. Dan juga selanjutnya itu ibaratnya kalau ada perempuan yang lahir pada saat itu pasti disebut sebagai ayah. Kenapa? Karena pada zaman dahulu itu anak yang diinginkan oleh kaum Bani masyarakat Arab sebelum Islam itu yaitu anak laki-laki. Dan ketika datangnya lahirnya anak perempuan, maka itu disebut aib. Biasanya itu digugurkan hidup. Nah, itu juga termasuk hal negatif yang ada di kondisi sosial masyarakat Arab sebelum datang Islam. Lalu yang selanjutnya ada
ada kondisi ekonomi masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Nah, jadi kondisi ekonominya itu masyarakat Arab itu dominan berdagang dan juga bergembala. Nah, pada zamannya itu perdagangan masyarakat Arab sebelum Islam itu sangat membahas tentang kondisi ekonomi masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Nah, yang pertama, masyarakat Arab itu dominan berdagang. Pada zaman masyarakat Arab sebelum Islam itu sudah ada yang namanya perdagangan. Mau dagang dia, dagang apa, dagang roti, dagang tunggan. Nah, yang kedua itu ada pertanian dan juga peternakan. Nah, seperti hanya pengembala. Pada zaman dahulu itu banyak sekali pengembala kambing, unta dan lain-lain. Nah, lalu yang terakhir itu ada kondisi politik masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Nah, jadi kondisi politik masyarakat Arab sebelum datangnya Islam itu terbagi menjadi dua daerah. Yang pertama itu daerah perkotaan. Yang kedua itu ada yang namanya orang pedalaman. Nah, biasanya orang pedalaman ini berbeda hidupnya dengan orang yang ada di kota. Beda halnya dengan di kota, orang pedalaman itu hidupnya nomaden, berpindah-pindah. Seperti halnya misalnya dia musim menanam jagung misalnya. Nah, maka itu dia berpindah lahan untuk berhidup. Nah, seperti itu kondisi politik yang ada di masyarakat Arab sebelum datang Islam. Sangat dominan sekali kekuasaan pada zaman dahulu. Jadi sekian untuk penjelasan hari ini. Ini Bapak kasih tugas ya untuk ibu bagian mengerjakan soal esai. Esai halaman 89 1 sampai 5. Nah, baik, jadi tugas tadi untuk memberikan itu silahkan kerjakan dan kumpulkan minggu depan. Nanti itu Bapak bisa satu-satu masih mengerjakan dan